Halo semua, selamat datang temani di bahasan kita kali ini. Sesuai teks pada sumber sejarah yang udah kita kumpulin, kita bakal coba ngurai secara objektif akar klaim dari pihak Yahudi dan juga Islam atas tanah Palestina. Jadi kita murni berpegang pada data dan literatur ya. Kalian mungkin pernah mikir, kenapa sih sebidang tanah yang ukurannya sekecil itu di Timur Tengah bisa jadi pusat konflik sampai ribuan tahun? Ini semacam paradoks yang luar biasa, di mana dua keyakinan besar di dunia sama-sama mengklaim warisan sejarah yang persis di titik yang sama. Coba kita lihat gimana masing-masing pihak ngebangun klaim mereka. Oke, biar pembahasannya terstruktur dan berimbang, kita bakal ngelewatin beberapa poin ini. Mulai dari pendahuluan, klaim Yahudi, klaim Islam, titik temu dan bedanya di mana, hukum internasional, dan terakhir kesimpulan. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, pendahuluan. Pusat konflik yang udah berumur berabad-abad. Masuk ke bagian kedua, fondasi dari klaim Yahudi. Kalau kita merujuk pada teks-teks teologis yang jadi sumber klaim ini, disebutkan kalau Tuhan ngejanjiin tanah Kanaan ke Nabi Ibrahim. Nah, janji ini kemudian diterusin ke keturunannya lewat Nabi Ishak dan Nabi Yakub, yang kita tahu juga disebut sebagai Israel. Janji fundamental inilah yang ibaratnya jadi fondasi utama hak historis bangsa Yahudi atas wilayah tersebut. Secara historis, janji tadi mulai terwujud di sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Waktu itu, bangsa Israel kuno ngebangun kerajaan di bawah Raja Daud dan Raja Sulaiman. Tapi keadaan berubah drastis di tahun 70 Masehi, gara-gara penaklukan Romawi dan hancurnya Bait Suci kedua. Tragedi ini bikin mereka tersebar atau masuk ke masa diaspora yang jauh di kemudian hari memicu munculnya Zionisme modern di akhir abad ke-19. Ngomongin soal diaspora, masa ini kan maksa orang Yahudi nyebar ke berbagai belahan dunia ya. Tapi yang luar biasa dari catatan sejarah ini adalah, biarpun mereka secara fisik terpencar berabad-abad lamanya, ikatan spiritual mereka sama Yerusalem tuh sama sekali nggak putus. Kerinduan buat balik ke tanah leluhur itu tetap hidup, dan benar-benar dijaga lewat doa-doa harian mereka. Nah, kerinduan panjang tadi akhirnya nemuin wujud gerakan politik. Sesuai teks pada sumber kita, di akhir abad ke-19, Theodor Herzl memelopori gerakan Zionisme yang fokus banget buat ngediriin kembali tanah air buat bangsa Yahudi. Ide ini tiba-tiba dapat dorongan urgensi yang supermasif, terutama setelah kejadian tragis Holocaust. Sekarang kita geser ke bagian ketiga, fondasi dari klaim Islam. Nah, yang paling menarik dari sini adalah kutipan dari surah Al-Isra. Buat umat Islam, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem itu bukan sekedar tempat biasa. Sesuai teks pada sumbernya, ayat ini tuh spesifik banget nyebutin Al-Aqsa sebagai titik tujuan dari perjalanan malam suci Nabi Muhammad yang kita semua kenal sebagai peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Di luar Isra Mi'raj, ada satu fakta sejarah krusial. Kalian tahu nggak, sebelum umat Islam sholat menghadap Ka'bah di Mekah kayak sekarang, arah kiblat pertama mereka tuh sebenarnya menghadap langsung ke Al-Aqsa di Yerusalem. Ini jelas nunjukin posisi spesial wilayah tersebut. Kalau kita bedah literatur sejarah tata pemerintahannya, wilayah ini punya rekam jejak yang panjang banget sama dunia Islam. Mulai dari tahun 638 Masehi, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Yerusalem masuk ke kekuasaan Islam dan terus dikelola sama berbagai dinasti Muslim selama lebih dari 1000 tahun tanpa putus. Selama ribuan tahun pemerintahan itu, yang jadi mayoritas penduduk di Palestina, ya orang-orang Arab Muslim. Dan mereka hidup bareng secara berdampingan sama umat Kristen dan Yahudi. Makanya, dari perspektif Islam, klaim atas Palestina ini bukan cuma perkara agama aja. Ini juga soal perjuangan historis buat pertahanin tanah air dan hak-hak bangsa Palestina yang emang udah ngakar kuat di sana sejak lama. Masuk ke bagian keempat, titik temu dan beda perspektif antara keduanya. Dan hal ini menurutku ngambarin dengan brilian banget gimana kedua pihak ngebangun klaim mereka secara paralel. Coba deh perhatiin, dari dasar agama ada janji Taurat yang berhadapan sama kesucian sejarah Al-Aqsa. Secara historis, memori kerajaan Israel kuno bersanding dengan 1000 tahun pemerintahan Islam. Lalu di era modern, gerakan Zionisme yang nuntut tanah air berhadapan langsung dengan perjuangan buat negakin hak-hak bangsa Palestina. Kita masuk ke bagian kelima, peran hukum internasional. Begitu masuk era modern, bentuk konflik ini berubah total karena mulai dipengaruhi kebijakan global. Sesuai garis waktu sejarah yang ada beberapa tonggak yang benar-benar ngerubah segalanya. Mulai dari deklarasi Balfour, terus rencana partisi PBB tahun 1947, sampai akhirnya berdirinya negara Israel di tahun 1948. Nah, deretan keputusan internasional inilah yang jadi pemicu pecahnya perang Arab-Israel, yang akhirnya ngelahirin krisis pengungsi Palestina dan dampaknya masih kerasa banget sampai detik ini. Terakhir, bagian keenam, kesimpulan dan jalan menuju keadilan.
Dari semua teks dan sumber yang udah kita bahas bareng-bareng tadi, satu hal yang pasti. Umat Yahudi dan Islam sama-sama punya ikatan sejarah yang benar-benar nyata ke tanah itu. Jadi poin krusialnya begini, ini tuh bukan lagi sekedar soal siapa yang datang duluan secara kronologis. Inti permasalahannya sekarang adalah gimana caranya dua bangsa yang sama-sama punya ikatan batin kuat yang nggak mungkin dihapus ke tanah yang persis sama, bisa dapat keadilan dan nemuin cara buat hidup berdampingan secara damai. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Kalau satu bidang tanah terbukti secara historis dianggap suci oleh dua keyakinan besar dunia, haruskah sebuah solusi yang adil itu dimulai dari pengakuan mutlak bahwa keduanya punya ikatan sejarah yang setara?